Semua yang bersyukur kepada Tuhan, mari berikan tepuk tangan sekali lagi. Tuhan layak untuk dimuliakan dan ditinggikan. Saudara, pagi ini kita merenungkan sesuatu dari firman Tuhan. Bulan ini gereja membahas tentang revival. Dan pagi ini saya ingin bicara sedikit mengenai revival. Khususnya dilihat dari sisi doa. Tidak ada revival atau kebangunan rohani tanpa doa. Semua kebangunan rohani dimulai dengan doa, berjalan dengan doa. Tuhan ingin kita diselamatkan. Oleh sebab itu, Bapa di sorga memberikan kasih karunia kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita, orang-orang berdosa yang tidak kenal Kristus sama sekali, kita bisa melihat Dia dan percaya kepada Dia. Saudara, sulit sekali untuk orang bisa percaya sama Tuhan. Bukan cuma sulit, impossible. Tidak mungkin, mustahil orang bisa percaya kepada Kristus kalau tidak matanya dibukakan oleh Roh-Nya. Kitab Yohanes, Injil Yohanes mengatakan, tidak ada orang yang masuk kerajaan Allah apabila tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi peranan Roh Kudus begitu penting. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ini diutus oleh Bapa di sorga untuk memperkenalkan Kristus. Supaya orang-orang yang pilihan ini bisa melihat Dia dan menjadi percaya. Kalau enggak, manusia enggak bisa percaya pada Tuhan. Sulit sekali. Sebab manusia melihat dengan penglihatan, bukan melihat dengan iman. Iman hanya datang karena kasih karunia. Tidak ada andil sama sekali, tidak ada kontribusi apapun dari kita sehingga kita bisa menjadi percaya. Demikian juga untuk seseorang untuk mengalami revival, tidak ada andil sedikit pun yang kita lakukan kecuali kita hanya meresponi Tuhan. Keselamatan Tuhan datang kepada kita, tugas kita meresponi. Mata dibukakan, kemudian kita meresponi. Tetap Tuhan mau kita meresponi. Untuk mengalami revival dalam hidup rohani kita. Juga kita, itu semua karena kasih karunia. Tetapi tugas kita adalah untuk meresponi Tuhan. Saudara, saya ingin bicara hari ini bagaimana kita meresponi Tuhan itu dengan doa-doa kita. Tidak ada kebangunan rohani, kegerakan rohani tanpa doa. Dan memang perintah Tuhan itu di dalam Alkitab berulang-ulang memerintahkan kita untuk berdoa. Contoh, bukan cuma berdoa. 1 Tesalonika 5:16 mengatakan ada 3 hal penting di situ. Perintah untuk orang Kristen. Satu adalah rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan selalu. Bersukacitalah. Kalau Tuhan nggak kasih sukacita juga kita nggak bisa. Sukacitanya semu. Rejoice in the Lord always. Pray without ceasing. Berdoalah tanpa berkeputusan. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Mana bisa kita doa nggak jemu? Bagaimana kita bisa doa tak berkeputusan? Nanti kita lihat. Tapi perintah Tuhan begitu. Perintahnya tuh kelihatannya sulit. Suruh rejoice always. Mana bisa rejoice always? Banyak masalah kok rejoice always. Suruh doa tanpa berkeputusan. Nggak jemu-jemu. Mana bisa kita nggak jemu-jemu? Rasanya banyak kita jemu untuk berdoa. Dan ucaplah syukur dalam segala hal. In everything give thanks. Beri ucapan terima kasih kepada Tuhan. Ini juga sama-sama sulit ya. Jadi untuk percaya Tuhan, percaya kepada Kristus susah. Disuruh rejoice juga susah. Disuruh doa terus juga susah. Disuruh mengucap syukur terus juga susah. Memang susah, dunia penuh kesusahan. Karena dosa manusia yang sudah terputus begitu rupa dari Tuhan. Tapi saudara, ada kabar baik. Yang impossible itu menjadi possible. Yang tidak bisa percaya kepada Tuhan bisa menjadi percaya. Kenapa? Roh itu menolong kita. Membuka mata rohani kita sehingga terbuka mata kita, kita bisa melihat. Yang penting kita meresponi. Demikian juga dalam hal doa yang kita akan baca hari ini firman Tuhan. Yang penting kita meresponi Tuhan. Saudara, doa bukan minta.
Orang bisa berdoa dan minta, tapi doa itu bukan minta. Doa lebih luas daripada minta. Manusia terobsesi dengan segala macam yang lahiriah, yang menyenangkan dia. Manusia itu pada dasarnya egosentris, selalu dipikirkan dia. Permintaannya semua berorientasi pada dia. Oleh sebab itu susah untuk ngikutin Tuhan, karena Tuhan nggak begitu. Tuhan itu memikirkan orang lain, semua dipikirkan. Putranya yang tunggal diberikan untuk manusia, supaya manusia selamat. Kalau Tuhan ingin memberi, tapi manusia ingin mengambil, ingin menerima. Saudara, doa bukan sekedar minta. Doa itu adalah suatu love relationship. Doa itu bukan sekedar minta. Doa itu juga memberi waktu, memberi hati. Saudara, ada satu katekismus yang sangat indah. Katekismus Protestan dan sekian abad yang lalu oleh bapak-bapak gereja. Poin yang pertama, apa tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan? Itu kalimat pertama. What is the chief end of man? Apa itu tujuan utama manusia? Kata-katanya luar biasa. To glorify God and to enjoy Him forever. Saudara ingat baik-baik, ini kalimat saya nggak akan pernah lupa. Westminster Catechism mengatakan tujuan manusia itu dengan berbagai ayat, kalau di summary semuanya, dikonklusikan, purpose of man, satu adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Untuk memuliakan Dia dan menikmati Dia selama-lamanya. Kelihatannya kok susah banget di awang-awang begitu. Saudara, saya buka sedikit. Jadi tujuan manusia apa? Dan nanti konteksnya dengan doa itu bagaimana? Jadi tujuan manusia itu tadi yang pertama adalah to glorify God. Saudara, apa artinya to glorify God? Waduh, saya kok dikasih PR ini, kasih homework untuk glorify God. Enak banget sih Tuhan itu, kok minta aku memuliakan Engkau, untuk glorify your name. Maksudnya apa? Tanpa kita berbuat apa-apa, Dia sudah glorious. Siapa yang setuju dengan saya? Tanpa perbuatan kita, Dia sudah most glorious. Berikan tepuk tangan untuk yang paling mulia itu. Saudara, kita mau ateis, nggak percaya Tuhan, kita mau murtad, kita mau maki-maki Dia, nggak ada urusan. He is the most glorified, the most glorious. Dia yang ada di tahta itu kemuliaannya selama-lamanya. Kalau saya punya emas, punya permata, saya nggak perlu mengakui ini permata. Saya mau maki-maki dia, saya bilang ini sampah, ini apa. Urusan saya, orang gila mau ngomong apa juga, terserah. Kalau saya bilang ini Alkitab, ada orang bilang, oh itu bukan Alkitab, itu terserah lu mau ngomong apa. Ini Alkitab. Tuhan itu mulia, the most glorious. Hanya ada kemuliaan di sana. Kita cuma kecipratan sedikit, dimuliakan karena kecipratan Dia. Sama seperti bumi nggak punya cahaya. Cahaya kita itu karena matahari. Matahari kita adalah Tuhan. Sumber kemuliaan kita adalah Tuhan. Kita mau memuliakan Dia atau nggak memuliakan Dia, nggak ada urusan. Dia tetap mulia. Kita tidak bisa menambahkan kemuliaan kepada Tuhan dan tidak bisa mengurangi kemuliaan Tuhan. Dia sudah mulia. Jadi artinya apa? Kita harus memuliakan Tuhan. Tujuan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara ingat baik-baik. Kata mulia itu artinya adalah bobot. Memberi bobot yang berat. Jadi glorify, to glorify His name. Itu artinya memberi bobot yang berat. Mementingkan nama Tuhan. Menghormati, menghargai nama Tuhan. Meskipun kita nggak menghargai juga nggak ada masalah. Yang mati kita, yang binasa kita. Tapi yang namanya glorify bukan menambah glory. Bukannya Tuhan narsis senang untuk dipuji-puji. Dia nggak perlu itu. Kita yang perlu. Meskipun dia enjoy. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu adalah love relationship.
Worship itu love relationship. Bukan sekedar nyanyi, tanpa nyanyi juga gak ada masalah. Tanpa musik gak ada masalah, semua orang bisa worship. Worship itu menyenangkan Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Saudara, kata worship pertama kali disebut di dalam Alkitab adalah pada waktu Abraham akan mempersembahkan Ishak naik ke gunung untuk dipersembahkan. Dia bilang sama pembantunya, kan ditanya mau apa ke atas? Nggak bawa kambing, nggak bawa apa-apa. Ngapain ke atas? Abraham bilang, I will worship him. Maksudnya mau mempersembahkan ini. Mengikuti perintah Tuhan. Menyenangkan Tuhan. To please God, itu worship. Nah, doa itu worship. Menyenangkan Tuhan. Doa bukan sekedar minta. Doa itu love relationship. To glorify God itu memberi bobot kepada Tuhan. Sebab kalau kita nggak memberi bobot kepada Tuhan, pasti memberi bobotnya kepada diri sendiri. Dan kalau memberi bobotnya kepada diri sendiri, maka kita akan semakin binasa di dalam dosa kita. Jadi Tuhan itu mengalihkan pandangan kita, perhatian kita. Karena Dia suci, Dia mau kita itu melihat Dia. Supaya kecipratan kesucian Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Semua kita kena. Yang nangkap, angkat tangan. Jadi glorify God, itu bukan untuk sekedar muji-muji Tuhan. Tetapi adalah memberi bobot kepada Tuhan. Dengan respons kita, termasuk menyanyi memuji Tuhan. Menyembah Tuhan dengan pujian kita. Termasuk dengan melayani. Termasuk dengan melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, itu semua memberi bobot kepada Tuhan, demi kita hidup. To glorify God, and to enjoy Him forever. Untuk menikmati Dia. Saudara, penghargaan yang paling tinggi kepada Tuhan, itu saat kita enjoy Dia. Penghargaan yang paling tinggi kepada Tuhan, itu adalah pada waktu kita merasa puas dengan Tuhan, dan enjoy Him. Dan berkata, God, you are so wonderful. You are so beautiful. I love you. I love you. Wah, itu dia enjoy sekali. Kenapa? Karena Alkitab adalah buku tentang cinta. Dari awal sampai akhir. Tentang cinta Allah kepada kita. Dia menggambarkan, Allah Tritunggal itu menggambarkan dirinya kepada kita. Menyatakan dirinya kepada kita dengan 3 nama. Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu Allah dalam 3 pribadi. Dia pakai kata Bapa dan Anak. Itu hubungan. Apa yang lebih dekat dari Bapa dan Anak dalam keluarga yang normal? Apa yang lebih dekat dari Bapa dan Anak? Itu hubungan yang abadi. Nggak ada bekas anak. Orang boleh, suami istri boleh cerai. Oh itu bekas istri, bekas suami, mantan bisa. Tapi kalau anak nggak ada mantan anak, mantan nggak ada. Selamanya dia anak. Bapaknya mengaku atau enggak, itu urusan kedua. Tapi anak tetap anak. Yang setuju katakan, hubungan dengan Tuhan itu begitu dekatnya. Tuhan pilih satu kata untuk memberikan gambaran kepada kita. Bahwa dia mau hubungannya seperti itu, abadi. Dan Bapa itu menghidupi anaknya. Mana ada anak lahir bisa langsung sekolah, nggak bisa. Langsung mandi, nggak bisa. Semua mulai mandi, makan, minum, apapun semuanya dari orang tuanya, dari bapaknya. Dan dia menggunakan kata yang kedua, istilah yang kedua, yaitu the bride and the groom, suami istri, husband and wife. Tuhan itu adalah suami, digambarkan kita adalah istri. Apa hubungannya lebih dekat dari hubungan suami dan istri? Bapak dan anak, suami dan istri. Itu untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan kita. Kerinduan Tuhan. Apa yang ada di hati Tuhan itu begitu. Kepengen dekat ya seperti itu. Entah sebagai bapak dan anak. Dan juga sebagai husband and wife. Begitu melekat. Itu keinginan Tuhan begitu. Love relationship. Tidak ada agama seperti itu. Mengatur hubungan kita itu love relationship. Gus Dur bercanda. Dia bilang sama orang, agama mana yang paling dekat sama Tuhan? Gus Dur bilang, itu orang Kristen paling dekat. Kenapa? Manggil Tuhannya Bapak. Dia bercanda, tapi ada kebenaran di situ.
Memang itu istilah yang Tuhan mau. Bapak dengan anak, suami dengan istri. Saudara kalau diberkati pernikahan dalam pernikahan Kristen, kita tahu itu. Suami istri itu menggambarkan apa yang ada di sorga. Menggambarkan apa hubungan bumi dengan sorga. Menggambarkan hubungan gereja, jemaat dengan Tuhan. Alkitab bilang begitu. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Mempelai laki-laki mengasihi mempelai wanita. Demikianlah suami, hendaklah kamu mengasihi istrimu. Dan tidak ada istri yang kedua. Tuhan ajar mengenai monogami. Like it or not, Tuhan itu mengajar monogami. Kenapa? Untuk menggambarkan bahwa kita harus menyembah Dia, tidak ada yang lain. Monogami adalah untuk menggambarkan monotheism. Bahwa tidak ada Allah selain Dia. Yang setuju katakan? Gitu. Orang yang tidak setia di bumi, tidak setia urusan-urusan surga. Tuhan bilang monogami. Untuk melatih manusia, membawa gambaran, melihat gambaran tentang hubungan dengan Tuhan. Waktu suami dikhianati, waktu istri dikhianati, tahu sakitnya, lukanya seperti apa, kita tahu. Tuhan waktu kita mulai hatinya melenceng kepada yang lain, menduakan Tuhan. Ada yang lain-lain, ada hobi, ada dukun, ada apa yang menyita perhatian kita. Sehingga kita tidak enjoy Tuhan seperti dulu lagi. Itu Tuhan sedih, Tuhan luka hatinya. Jadi hubungannya seperti itu. Nah doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, tapi bagaimana kita? Kita kan suka malas berdoa. Bukan cuma malas. Saudara, itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan mau tolong kita. Gimana caranya? Kita baca. Roh Kudus dalam kelemahan kita. Allah tahu kita itu lemah. Allah tahu kita banyak masalah. Allah tahu kadang-kadang kita kesandung. Dan Dia paham itu. Oleh sebab itu Dia kasih solusi. Itu Tuhan kita. Bukan cuma Dia kirim Roh Kudus untuk menolong kita lahir baru. Dia kirim Roh Kudus untuk menolong kita berjalan setiap hari. Bertumbuh setiap hari. Dikuduskan semakin lama semakin menyenangkan Tuhan. Menyerupai dengan Tuhan hidupnya. Anaknya makin lama makin mirip dengan bapaknya. Roma 8:26. Ada 3 ayat yang kita baca. 26, 27, 28. Ini satu paket. Nanti kita lihat ayat 28, kita heran. Biasa kita ngomongin yang 28. Kita lupa yang 26 dan 27. 28 hampir semua orang tahu yang Kristen. Kalau dia susah, dia ingat ayat itu. Tapi ayat itu tidak independen. Ayat itu dimulai dengan ayat-ayat sebelumnya. Termasuk ayat 26. Demikian juga artinya sebelumnya ada cerita lain. Nah, cerita lain itu tentang bagaimana roh itu memberi pengharapan. Dan pengharapan itu membuat kita kuat. Ada satu gambaran tentang, dalam ayat tadi itu tentang ibu yang melahirkan. Betapa ibu itu punya pengharapan sehingga tahan menahan sakit. Sakit melahirkan itu dia kuat. Kenapa? Ada pengharapan. Nanti waktu anaknya lahir, sukacita luar biasa. Udahlah dilakonin aja sebentar, nanti setelah itu dia lihat anaknya. Jadi pengharapannya dari Tuhan itu kekuatan untuk orang percaya. Nah, ayat 26 mengatakan, sama dengan itu. Demikian juga, Roh Kudus itu bukan cuma memberi pengharapan. Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, saudara, roh, siapa ini Roh Kudus? Kenapa kok tahu-tahu dia disebut di sini memberi bantuan, membantu kita? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Kristus. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Kristus di dalam kitab Yohanes. Silakan. Kita lihat Yohanes 14 ayat 16. Kristus berkata di dalam kitab Injil Yohanes, dicatat di Yohanes, Aku akan minta kepada Bapa. Jadi Bapa mengirimkan Kristus. Dan Kristus bilang dia akan naik ke surga. Mati, bangkit kembali, dia naik ke surga. Dia bilang, aku akan meminta kepada Bapa.
supaya dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, another helper, penolong yang lain. Jadi dia akan pergi, dia sudah bilang, aku akan minta Bapa berikan kamu penolong yang lain. Siapa dia? Dia adalah penghibur. Ada yang pernah susah di sini? Tuhan itu penghibur kita. Advocate, itu adalah bagian dari arti helper. Advocate, pembela. Siapa di sini pernah dikhianati sama orang lain? Pernah ditipu sama orang lain, dan seterusnya. Ingat, Tuhan, He is our advocate. Roh Kudus itu pembela kita. Yang setuju, yang bersyukur berikan tepuk tangan bagi dia. Dia bukan cuma menghibur, dia adalah pembela kita. Dia juga intercessor, dia pendoa syafaat kita. Kita bilang sama orang, tolong ya, doakan saya. Nggak salah, memang Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mendoakan. Kalau kamu sakit, minta penatua untuk mendoakan kamu, itu semua ada di dalam kitab, antar manusia. Tetapi Tuhan kasih yang lebih besar, yang berjalan paralel, yaitu Tuhan sebagai pendoa syafaat kita. Pendoa syafaat itu mendoakan orang lain. Jadi kalau saya berdoa, Tuhan berkati bisnisku, berkati kesehatanku, berkati rumah tanggaku, berkati segala macam. Itu bukan syafaat. Syafaat itu Tuhan berkati keluarga ini, berkati keluarga itu, berkati bisnisnya, berkati studinya, berkati segala macam semua untuk keluarga itu. Itu syafaat. Roh Kudus itu mendoakan kita, bersyafaat untuk kita kepada Bapa di sorga. Bayangin, yang doa Roh Kudus, apa mungkin nggak dijawab? Pasti dijawab. Yang setuju katakan, kalau ini doa Roh Kudus pasti dijawab. Itu nanti ada pengaruh sampai ke ayat Roma ayat 8 sampai 28. Dia adalah intercessor kita, pendoa syafaat kita. Dia adalah penasehat kita yang terbaik. Penasehat yang tahu masa depan. Kita bicara sama penasehat kita. Yang lain cuma ya mengenai masa depan ya asumsi-asumsi. Dia nggak bisa melihat depan, masa depan dia nggak tahu. Besok kejadian apa sama dia pun dia nggak tahu. Manusia tidak tahu future, tapi Roh Kudus tahu future. Yang setuju katakan? Dia adalah counselor kita, penasehat yang tahu. Dia makanya disebut Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia sama yang akhir. Kita ada di tengah-tengah nih. Tuhan tahu yang di depan, Tuhan tahu yang di belakang. Siapa yang seperti itu? Gak ada, cuma dia. Dan dia itu adalah counselor kita, penasehat kita. What a blessed assurance. Betapa itu adalah janji yang begitu mulia. Jaminan yang begitu mulia. Tuhan yang menguatkan orang-orang yang lemah, strengthen, menguatkan yang lemah. Dia yang standby, dia itu berjaga-jaga untuk kita. Wah, luar biasa. Betapa kita orang yang diberkati. Lihat sebelah-sebelah kita, itu orang yang dicinta Tuhan loh semuanya. Untuk itu berlaku semua untuk kita yang percaya kepada dia. Semua percaya? Semua bersyukur? Semua bersyukur? Ini untuk kita semuanya. Berikan tepuk tangan bagi dia. Menghormati Tuhan. Saudara cepat-cepat kembali ke Roma 8 ayat 26. Demikian roh yang tadi itu, yang penolong kita itu, dengan segala macam peranan yang kita baru lihat tadi, dia itu membantu kita. Membantu itu artinya apa? Dalam bahasa aslinya, membantu di situ artinya itu memegang kita. Jadi ada orang yang dipegang. Nggak ditinggal, dipegang. Take hold at the side, barengan. To take part, ambil bagian dalam bebannya atau pekerjaan yang dia sedang lakukan. Waktu Marta sibuk sekali mempersiapkan Tuhan mau makan, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, bisa nggak sih minta itu Maria bantu-bantu aku? Nah, itu help. Help itu maksudnya mendampingi, membantu. Roh Kudus itu mau mendampingi kita, membantu. Dia kasih tahu kita ini dalam firman-Nya. Jadi semua itu dia lakukan untuk menolong. Paham ya maksudnya? Demikian juga roh itu membantu kita dalam hal begini, dipegang kita. Terus kemudian balik lagi, membantu kita dalam kelemahan kita. Manusia banyak kelemahan.
melawan virus yang kecil aja nggak bisa. Yang nggak kelihatan mata nggak bisa apa-apa. Dan saudara, kita tahu hari ini begitu rentannya manusia. Keadaan geopolitik dunia hari ini begitu kacau balau. Anytime bisa perang dunia ketiga. Dan kita nggak bisa apa-apa. Semua pengaruh. Yang kejadian di Eropa, harga bensin ikut naik. Itu dunia menjadi satu global community. Lemah kita, nggak bisa apa-apa. Negara aja nggak bisa apa-apa, apalagi satu orang, dua orang nggak bisa. Kelemahan kita, tapi itu fisik. Yang Tuhan maksud bukan fisik. Fisik cuma memberi gambaran betapa manusia itu lemah dan rentan sekali. Kita coba lihat kata lemah di situ dalam bahasa aslinya artinya apa? Artinya itu tanpa kekuatan. Betul-betul nggak ada kekuatan. Pernah nggak kita mengalami lemah, nggak ada kekuatan? Nah itu, waktu kita lemah nggak ada kekuatan, Roh Kudus itu datang. Selalu ada di sini, standby untuk kita, menolong kita. Ada incapacity, tidak mampu melakukan atau mengalami sesuatu, mengalami kelemahan. Tapi yang dimaksud bukan physical tetapi spiritual. Yang dimaksud adalah spiritual. Kenapa spiritual infirmities itu terjadi? Karena dosa manusia, natur manusia itu dosa. Sehingga nggak mampu untuk melihat rencana Tuhan. Tidak mampu untuk melihat kehendak Tuhan, apa itu baiknya. Merasanya tertekan. Gitu. Kita lihat dua ayat terkait dengan dosa manusia. Kejadian 6 ayat 5, ini masih di kitab Kejadian. Tuhan sudah melihat dan Tuhan berkata bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan semakin besar. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan sudah lihat dari awal. Dia sudah ngomong tuh manusia jahat banget. Hatinya itu penuh dengan kejahatan. Asal bangun mikir jahat. Yang kita nggak sadar mungkin. Kita selalu kan, ketangkap polisi. Nah itu dia berbuat jahat. Buat Tuhan nggak perlu tangkap polisi. Nggak usah ditangkap, nggak usah dilihat. Bahkan orang lain nggak tahu. Tuhan tahu semuanya dan itu dia tahu itu kejahatan. Untuk berzina nggak perlu ketangkep basah. Tuhan bilang kamu mengingini seseorang itu sudah berzina. Tuhan bilang matilah kita. Ya memang mati. Karena dosa itu maut. Nggak ada way out. Buat kita nggak ada way out. Kecuali Tuhan menyelamatkan kita. Yang kita sudah penuh dengan cacat ini dibungkus oleh kebenaran Tuhan. Sehingga statusnya berubah. Dari status orang berdosa, legal statusnya langsung berubah. Menjadi orang kudus di hadapan Tuhan. Bukan karena kitanya dalamnya nggak ada cacat. Tapi karena dibungkus oleh Tuhan. Sehingga statusnya berubah. Legal statusnya langsung berubah. Tetapi dalamnya diperbaharui tiap hari sama Tuhan. Tuhan maunya begitu. Progresif diperbaiki sama Tuhan. Dia berkata di dalam kitab Pengkhotbah. Tuhan itu yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia yang memberikan rasa kekekalan itu dalam hidup manusia. Dalam hati manusia. Saudara, nggak orang India, nggak orang Asia, orang Jepang, orang China, orang Amerika, orang Indonesia, Dayak, Papua, semua merasa ada sesuatu yang di atas kita. Padahal nggak pernah ketemu, tapi mereka semua tahu. Merasa ada sesuatu yang lebih tinggi. Jadi ada kekekalan yang Tuhan taruh dalam manusia. Ada satu kerinduan yang misterius, maksudnya sulit dijelaskan. Tapi itu ditaruh sama Tuhan. Ada keinginan dalam hati manusia itu yang bisa dipuaskan hanya oleh Tuhan. Gak bisa oleh yang lain-lain. Dan manusia makanya semua mencari Tuhan. Makanya ada banyak agama. Tapi tetap manusia tidak bisa menemukan. Tetap manusia tidak bisa memahami. Tidak bisa mengerti tentang rencana Allah dari depan sampai akhir. Kenapa? Karena manusia berdosa. Mana ada yang gak berdosa? Dan dosa gak perlu gede-gede. Membunuh orang, gak harus. Dosa manusia lain-lain.
Tapi dosa favoritnya juga lain-lain. Tapi semua dosa di hadapan Tuhan. Dan gak bisa sembunyi. Satu hari nanti hakim yang adil akan melihat kita dan tanya semua. Hari ini orang gak tahu, kita rasa lolos kayak nyaman-nyaman aja. Gak pernah ditangkap, ya memang gak pernah kelihatan sama manusia. Tapi di mata Allah, Tuhan gak pernah lewat. Yang setuju katakan, satu hari nanti semua akan dihakimi. Saudara, intinya adalah manusia itu naturnya memang lemah. Gak bisa lihat Tuhan, gak bisa ngerti rencana Tuhan. Oleh sebab itu bicara tentang doa susah sekali. Gimana caranya untuk doa? Ngapain itu doa? Ngomong apa aja? Saya punya teman itu, saya masih ingat, saya waktu masih gak tahu usia berapa, masih muda sekali. Sekarang juga masih muda, tapi waktu itu sangat muda. Saya ajak teman saya, ayo ke gereja. Dia bilang, oke, boleh sih, boleh. Berapa jam? Saya bilang 1,5 jam. Dia kaget, 1,5 jam. Ngapain lu 1,5 jam? Saya bilang, ya duduk, ya mau berdiri. 1,5 jam. Wah gila, gue mati deh kalau 1,5 jam gue gak bisa. Alamiah, memang manusia begitu. Manusia gak ngerti rencana Tuhan bagaimana. Dia gak ada keinginan untuk worship. Dia gak ada keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Dia gak tahu dia perlu memberi bobot kepada Tuhan. Dia gak tahu bahwa dia perlu enjoy itu. Saudara, enjoy tadi lupa menjelaskan, itu luar biasa penting. Saya mau tahu yang suami istri, yang mengikat kita, itu waktu kita bisa berkata kepada suami kita atau istri kita, I enjoy you. Nah, itu kita masih terikat. Tapi kalau sudah ngomong, udah, gua sebel deh kalau lihat lu. Kok kenapa kalau lihat lu gua enek ya? Nah udah Pak, itu udah. Tsunami dah. Lawannya enjoy itu enek. Lawannya enjoy apa saudara? Pernah gak partner kita bilang, gua enek lihat lu. Kok mukanya sekarang jelek banget ya? Kok sekarang gemuk banget ya? Kok sekarang kurus banget? Kurus salah, gemuk salah, apa salah? Lu rambut pendek banget begini kayak apa? Manekin itu yang di toko apa? Rambutnya pendek-pendek. Begitu kita tidak enjoy pasangan kita, itu problem. Tuhan itu paling merasa dihormati waktu suami istri itu merasa merasa dihormati waktu kita enjoy dia. Kita ngelihat istri atau ngelihat suami gitu, lu memang gila lo, cantik banget lo. Kita kan jadi, salah tingkah lo bisa aja lo. Padahal seneng ya. Enjoyment itu luar biasa pentingnya untuk suami istri. Tuhan sama kita hubungan begitu. Kita ngomong, God, I enjoy you forever. Kapan terakhir kita ngomong sama Tuhan, God, I enjoy you forever. I'm most satisfied in you. Kapan terakhir kita ngomong begitu sama Tuhan? Tuhan, aku puas banget deh sama Tuhan. Benar-benar asli puas sama Tuhan. Aduh, Tuhan senang banget sama kita. Tuhan bilang, wah lu hebat deh. Kita perlu membangun itu. Itu doa. Doa bukan cuma minta rezeki, minta ini, minta itu. No. Itu semua yang kita ucapkan kepada Tuhan itu doa-doa kita. Adorasi. Enjoyment. Jadi penting sekali. Tapi kita susah. Mana ayat tadi? Gak bisa. Kita sinful nature. Kita selalu terfokus kepada kita. Tapi dalam kelemahan kita seperti itu, Roh itu tahu bahwa kita itu sulit untuk berdoa seperti itu. Sulit untuk glorify God. Sulit untuk enjoy God. Dia tahu. Gak tahu nih. Diajak doa kok susah ya. Ini kok saya doa kok susah. Saya gak ngerti mau apa. Ngomong apa saya gak tahu. Saudara, tadi bilang bobot, berapa bobot kita berikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ingat, doa bukan cuma minta loh. Doa itu adorasi, enjoyment, memberi bobot kepada dia, worship dia. Satu hari 24 jam. Anggap aja kepake 10 jam untuk tidur, untuk mandi. Sisa berapa jam? 14 jam. 14 jam kali 7. Berapa itu? 98. 98, kalau Tuhan bilang kasih 10%, persepuluhan. 9,8 jam. Seminggu, kalau dibagi 7,
1,4 jam. Kita berapa lama setiap hari kasih waktu buat Tuhan untuk doa ya. Doa dalam arti ya segala sesuatu, hubungan. Pokoknya kebersamaan sama Tuhan, ngomong terus sama Tuhan. Tuhan, terus ngomong sama Tuhan terus. Ada gak 1 jam? Paling gak 1/10 loh, Tuhan gak minta 100%, mungkin 1/10 kita gak ada. Yang tadi teman saya ngomong 1,5 jam, hari Minggu loh, yang lain enggak, cuma hari Minggu. Dia bilang, wah gue bisa mati itu kalau 1,5 jam, ngapain itu ya, dia melulu satu. Dia gak ngerti, belum tahu mengenai memberi bobot kepada Tuhan, belum mengerti mengenai enjoyment dengan Tuhan. Suami mengizinkan istrinya mengenjoy dia, dan istri juga mengizinkan suaminya mengenjoy dia. Dan dua-duanya saling ngomong, lu cakep banget ya, bener-bener lo cakep banget. Luar biasa lo, gue kagum lo sama lo, gila lo cakep banget. Aduh, itu sama kayak kita waktu memuji Tuhan. Nggak menambah dia tetap mulia, tapi itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang nangkep katakan, yang nangkep katakan, yang ngerti katakan, yang nggak ngerti katakan, amin juga. Gimana sih? Latah deh. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Saya tanya yang nggak ngerti katakan, bilang aja nggak ngerti. Saya ngomong amin. Saudara, oke. Jadi itu adalah Tuhan menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Untuk membangun relasi dengan Tuhan itu kita seringkali nggak tahu. Tapi Roh itu berdoa untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ayat 27, cepetan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Jelas waktu roh itu mengucapkan sesuatu dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan dengan kata-kata. Allah Bapa mengerti maksud roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Penting tuh sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau Roh Kudus doa ya sesuai kehendak Allah. Kalau kita kehendak kita. Tapi Tuhan ngajar kita, thy will be done. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini Roh Kudus selalu kalau berdoa memberi contoh. Dia kalau berdoa bersyafaat untuk kita sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai rencana Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa? Kita. Ayat 28. Setelah 26, 27 terjadi, maka terjadilah ayat 28. Karena 26, 27 terjadi, yaitu Roh Kudus menolong kita. Bahkan pada waktu saat kita mengalami kelemahan, gak bisa doa, gak ngerti doa, sudah benar-benar putus asa, benar-benar sudah jenuh, gak tahu mesti ngapa-ngapain, udah gak bisa berkata-kata. Gak apa-apa, diam aja. Roh Kudus tahu kita lagi apa, dalam kondisi seperti apa. Waktu Roh Kudus doa, dan terus mendoakan bersyafaat untuk kita, maka kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tidak ada yang dikecualikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Saudara, kita terlalu mudah mengutip ayat 28. Asal ada kejadian yang buruk, kita bilang, ya, semua nanti akan mendatangkan kebaikan. All things work for good, for those who love Him. Kita bisa mengutip itu dengan apal kepala, di luar kepala. Tapi itu berlaku untuk orang-orang yang didoakan oleh Roh Kudus. Yang Roh Kudus itu bersyafaat. Kita lihat satu ayat penutup. Dalam Alkitab The Message. Seperti seorang ibu yang menanti waktu akan melahirkan, sedang menahan kesakitan luar biasa. God, Tuhan, Roh Allah itu ada bersama dengan kita untuk menolong kita sampai selesai. Jadi waktu kita sedang seperti orang mengalami kesakitan, penderitaan, seperti ibu yang sedang proses melahirkan, itu Allah ada di situ. Melalui rohnya, dia ada di situ bersama dengan kita. Kalau kita tidak tahu
nggak tahu gimana caranya berdoa pada waktu itu. Atau jadi how to pray atau what to pray. Gimana doanya, apa yang didoakan, nggak ngerti. Putus asa, blank. It doesn't matter, nggak apa-apa. Kata Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan datang bukan untuk menghakimi. Tuhan datang untuk menolong. Itu penolong, bukan perongrong, bukan pembunuh. Dia ingin menyelamatkan kita. Kalau suasana seperti itu, dia bilang, nggak apa-apa. Tuhan yang berdoa untuk kita. Roh itu berdoa untuk kita. Di dalam kita dan for us. Dan untuk kita. Wah, luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi dia. Siapa yang mau mengalami Roh Kudus itu bersyafaat seperti itu untuk kita, angkat tangan tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Luar biasa sekali. Pendoa syafaat kita, Roh Kudus sendiri di dalam kita dan untuk kita. Dia menaikkan doa-doa dari keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Kesakitan-kesakitan mengerang itu. Kesakitan dia naikkan ke Bapa di sorga. Dan Roh itu tahu tentang kita lebih baik, lebih dalam daripada kita tahu tentang kita. Roh itu tahu keadaan kita saat itu. Dan Roh itu dalam keadaan seperti itu, kita lagi susah, dia membawa kita ke hadapan Tuhan. Ke tahta Allah, tahta kasih karunia. Bukan tahta penghakiman, tetapi tahta kasih karunia. Waktu kita dalam kesulitan, kita dalam bencana, dalam musibah, Roh itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia janji, dia akan terus bawa kita di hadapan tahta Allah, tahta kasih karunia. Baru ayat 28 yang paling bawah. Itu sebabnya kita sekarang bisa mengatakan bahwa kita yakin bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, semua akan menjadi baik. Karena Roh itu yang bersyafaat untuk kita. Jadi gak semata-mata semua hal yang akan jadi baik. Enggak begitu. Untuk orang-orang pilihan, karena Roh itu bersyafaat untuk kita, maka semua akan jadi baik. Yang setuju katakan? Saudara, saya berulang-ulang mau mati. Betul-betul mau mati. Tapi Tuhan memang belum kasih mati. Jadi selalu lolos. Satu kali saya terbang dari New York ke Seattle, tengah malam, betul-betul tengah malam. Dari New York saya terbang ke Tokyo. Itu berhenti sebentar di Seattle, Washington. Waktu di atas, kaget. Pesawat berasap. Pesawat kita berasap. Saya dikasih tahu ada kebakaran. Itu kagak nyaman. Ketakutan. Pesawat kebakaran. Mau manggil pemadam kebakaran di mana? Mati deh. Pikiran kita langsung ego center, self center. Pesawat kebakaran, mesin copot, mati deh semua. Turun ke laut. Ketakutannya luar biasa. Tapi saya ingat firman Tuhan. Satu kali Tuhan bicara kepada saya melalui mimpi. Satu kali Tuhan bicara kepada saya melalui mimpi. Saya lihat dia. Dia bicara sesuatu. Dia kasih tahu saya, ada peristiwa ini akan terjadi. Itu sudah berapa tahun sebelumnya. Waktu saya terbang dan kebakaran di pesawat itu, kejadian peristiwa yang Tuhan bilang dalam mimpi itu belum terjadi. Saya dikuatkan dan Roh itu mengingatkan saya. Itu belum terjadi. Waktu belum tiba. Aduh. Tapi kan secara manusiawi susah untuk percaya. Tapi Roh itu menolong saya. Waktuku belum tiba. Puji Tuhan. Dan betul-betul waktu itu malam itu, tengah malam itu saya kecapean yang luar biasa. Dan kemudian takutnya luar biasa. Tapi begitu ingat firman Tuhan itu, ada damai sejahtera. Dan saya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tuhan, saya terlalu capek. Saya hanya bisa bahasa roh, terus tidur. Saking kecapeannya udah gak tahu apa-apa lagi. Tapi sudah mulai ada damai sejahtera. Karena tadi Roh Kudus mengingatkan saya waktunya belum tiba. Jadi saya tidur di tengah-tengah badai seperti itu.
Singkat cerita, pagi saya bangun. Saya pikir saya bangun di dalam sorga. Waktu bangun ternyata masih di pesawat. Pesawat yang sama. Tapi kok tenang, teduh. Kayak ngimpi, saya buka jendela. Waduh, awan semua di bawah begitu indah. Oh, masih hidup. Masih hidup. Tuhan tahu saya dalam keadaan bahaya dan saya sudah nggak tahu. Saya nggak doa apa-apa, udah nggak. Cuman God help me. God, you help me. I don't know what to do. I don't know what to say. Just help me. Tadi malam saya lagi enjoy Tuhan. Semalaman saya enjoy sekali Tuhan. Saya baca Alkitab, saya doa, aduh enjoy banget. Saya bilang sama istri saya, aduh I enjoy God, luar biasa. Enjoy. Malam itu saya buka, nggak tahu bagaimana, saya rasa kok kepengen buka HP. Saya buka HP, ada tele masuk. Saya baca telenya, telegram. Ternyata pembantu saya di bawah. Rumah saya di bawah ada basement. Di basement ada satu ruangan yang tertutup, sangat tertutup, yaitu studio musik untuk anak saya. Itu kebanjiran karena hujannya luar biasa, itu di basement. Dan letak basement itu sedikit di bawah permukaan danau yang di belakang rumah. Singkat cerita, hujannya luar biasa, banjir. Gak tahu bagaimana malam-malam itu 2 pembantu saya laki di basement masuk untuk ngecek ke studio. Gak biasa-biasa ngecek ke studio. Malam-malam gak ada siapa-siapa, gak ada orang. Anak saya lagi di Bali, jadi gak ada apa-apa di situ. Kosong. Ngecek ke situ. Kaget. Katanya berasap. Di bawah itu ada kabelnya berasap dan berapi. Waduh, luar biasa. Masih ada waktu untuk matiin MCB. Malam itu saya ketakutan. Tapi juga bersyukur. Tuhan terima kasih. Saya tadi lagi enjoy Tuhan begitu rupa. Ternyata ada kejadian. Tanpa saya tahu Tuhan juga bisa melindungi kalau Tuhan mau. Amin semuanya. Ayat Roma 8:28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk semua orang yang mengasihi Dia. Everything works for good for those who love Him. Mari saudara, ingat, doa itu perintah Tuhan untuk kita bangun hubungan dengan Dia. Dan doa dimulai dari Tuhan, bukan dari kita. Keselamatan dimulai dari Tuhan, bukan dari kita. Doa dimulai dari Dia, bukan dari kita. Don't worry. Jangan anggap itu kayak Taurat tuh, kalau nggak ini mati, lu binasa. No. Tuhan mau kita bangun hubungan yang natural sama Dia. Dan ingat dan tahu bahwa Tuhan is on your side. Tuhan itu di pihak kita. Waktu kita jatuh, waktu kita gagal, ingat, prayer starts with God. When you don't know what to pray, waktu kita nggak tahu mesti ngomong apa, tenang aja. Doa itu datang dari Tuhan. Inisiatif itu datang dari Tuhan, bukan dari kita. Tapi tetap Tuhan mau kita doa. Waktu bisa kita doa, kalau nggak bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, I'm hopeless, don't know what to say. Tuhan tolong, help me to pray, teach me to pray. Udah baik-baik aja ngomong sama Tuhan, Bapak kita. Dan Dia adalah mempelai pria, mempelai laki-laki. Dan ingat kita nggak pernah sendirian. Amin semuanya. Tuhan ada di samping kita. Dan Dia mengajar kita doa yang sesuai dengan kehendak Dia. Yang memberi bobot kepada Dia dan saling enjoy dengan Dia. Dan di situ kita hidup. Firman Tuhan diberitakan adalah untuk diresponi. Kita memberi bobot, dengan itu kita memuliakan Dia. Dimulai dengan memuliakan Dia, dengan memberi bobot kepada Dia, meresponi Dia. Apa respons kita waktu kita membaca firman dan waktu kita mendengarkan firman-Nya itu? Apabila ada yang belum pernah mengatakan kepada Kristus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Menerima Engkau, mengakui Engkau, aku mau percaya kepadamu. Kalau saudara ada yang pertama kali ingin menerima Tuhan, baik ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di online,
Katakan kepada Tuhan, Tuhan, terimalah aku sebagai anak-Mu. Aku mau percaya kepada Tuhan. Aku percaya Kristus sudah mati bagi aku sebagai juru selamat. Engkau membayar semua dosaku. Engkau memutihkan semua cacatku. Dan Engkau memberikan kebenaran itu bagi aku, supaya aku layak di hadapan Bapa di sorga. Terimalah aku. Dan aku memberi kelegaan kepada Roh-Mu bekerja di dalam hidupku. Saudara, apabila saudara menerima Kristus pertama kali, kau boleh angkat tangan di tempatmu. Kalau ada di tempat ini, kalau ada, saudara boleh angkat tangan. Yang pertama kali terima Tuhan, ini waktu yang indah. Termasuk saudara yang ada di online, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Doakan tadi seperti yang kita sudah doakan. Dan apabila saudara ada di tempat ini yang menerima Tuhan, nanti waktu saudara pulang, datang ke counter, saudara akan dibimbing lebih lanjut. Apabila ada di tempat ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau untuk glorify your name. I want to enjoy you. Aku mau meninggalkan kebiasaan yang lama. Aku akan meninggalkan dosa-dosaku. Sebab semakin aku berdosa, semakin sedikit waktu doa. Sebaliknya semakin banyak aku berdoa, Tuhan akan tolong aku supaya tidak berdosa. Aku perlu Tuhan untuk memampukan aku. Aku perlu Roh Kudus untuk menolong aku. Apabila saat ini ada satu orang, dua orang atau lebih yang berkata, Tuhan, Roh Kudus, aku perlu Engkau pagi ini, siang ini. Engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Berkata, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Mungkin engkau sedang tidak bisa berdoa, gak masalah. Roh akan menolong engkau. Roh Kudus akan berdoa untuk engkau dan menarik engkau, mengajar engkau. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Dengan jujur kami mengaku kami perlu Tuhan. Terima kasih. Saat ini sebelum kami pulang, kami mohon berkat Tuhan. Mari jemaat, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Kristus Tuhan kita, penyertaan kuasa pimpinan, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan, penjagaan dari Roh-Nya yang kudus, Roh yang maha tinggi itu menolong kita. Kiranya Allah Tritunggal bersama dengan kita hari ini dan sampai selama-lamanya, menjadikan kita orang-orang yang berdampak, memuliakan Dia dan memuliakan nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati semua.